Solusi suami pelit tapi nggak menghasilkan. Udah pelit tapi nggak menghasilkan. Alias pelit tapi buang-buang aja kerjaannya gitu loh ya. Kehidupan itu kan kehidupan bersama. Kehidupan rumah tangga ini dibangun bersama. Kalau suami pelit bilang dong, emang lu makan pakai apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan saya Edriana Nurdin. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sahabat Edriana sampaikan melalui Instagram. Jadi kita sekarang ada sesi yang namanya Q&A, questions and answers. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari sahabat Edriana. Halo Uni, izin bertanya bagaimana cara perempuan untuk tetap bisa mengaktualisasikan diri baik di dunia karir dan pendidikan saat kelak ia sudah menyandang status ibu dan istri tanpa mengenyampingkan tanggung jawab dan tugas rumah tangga. Jadi itu pertanyaannya. Bagus sekali dari Vikas Ramadhani. Luar biasa Vika Ramadhani. Ini memang bukan jawaban yang mudah karena persoalan ini sudah terjadi begitu lama. Bagaimana orang selalu mengatakan, oke, kita sebagai perempuan boleh berkarir tapi jangan lupa kodrat kita sebagai perempuan. Itu pertanyaan yang umum kita dapatkan. Tapi sebetulnya apa sih kodrat? Pertama, kodrat itu adalah melahirkan, menyusui anak, karena laki-laki tidak bisa melahirkan. Apapun yang dilakukan oleh laki-laki mau operasi kelamin sekalipun, tapi dia tidak punya rahim jadi tidak bisa melahirkan. Dan laki-laki juga tidak bisa menyusui. Kita bisa operasi payudara, membuat payudara menjadi besar, tapi fungsi reproduksinya, fungsi menyusui tetap tidak bisa dirubah. Jadi hanya itu yang disebut dengan kodrat. Nah sementara yang lain pertanyaan dari Vikas tadi mengatakan bagaimana mensinergikan antara pendidikan, jadi kita ada keinginan untuk berkarir tapi nanti juga ketika kita menjadi ibu dan istri. Vikas, jangan lupa ketika Vikas menikah itu adalah mempersatukan dua manusia. Kita sebagai perempuan dan juga ada laki-laki yang nanti akan menjadi suami kita. Kalau kita menikah, pertama tentu harus ada komitmen. Komitmen dengan calon suami kita membahas apakah nanti setelah saya menikah saya tetap bisa bekerja. Saya tetap bisa berkarir karena orang tua saya sudah menyekolahkan saya, tentu biayanya tidak mudah. Tentu orang tua saya juga berharap bahwa saya suatu saat bisa juga bekerja atau meniti karir. Atau pada zaman sekarang kan tidak mungkin kita juga hanya mengandalkan pemasukan ekonomi dari ibaratnya orang dari satu pintu aja. Jadi hanya dari suami saja atau hanya dari istri saja. Jadi kedua belah pihak harus bekerja sama untuk saling menunjang, saling membantu agar pemasukan rumah tangga juga bisa dilakukan bersama-sama. Karena biaya pendidikan anak nggak murah loh zaman sekarang. Juga biaya hidup tidak murah tentunya. Sehingga kalau begitu yang mensinergikan bukan hanya kita sebagai ibu atau sebagai istri. Tapi calon suami kita juga harus mensinergikan diri. Beliau juga harus bisa mengambil sebagian dari tanggung jawab pekerjaan domestik. Jadi jangan hanya kita dong yang diserahkan semua pekerjaan domestik. Masa dari pagi bangun tidur sampai malam setelah bapak tidur kita juga masih melakukan pekerjaan-pekerjaan domestik. Jangan begitu karena baik pekerjaan rumah tangga maupun nanti mengasuh anak, menjaga anak dan juga mendidik anak itu harus menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi Vikas jangan lupa ya. Sebelum menikah kita harus membangun komitmen bersama-sama dengan calon suami bahwa kita punya tanggung jawab rumah tangga,
kita punya tanggung jawab sosial dan kita juga punya tanggung jawab ekonomi bersama-sama. Jadi rumah tangga tidak akan berjalan kalau tanggung jawab itu hanya dilakukan oleh satu orang. Oke Vikas, itu dulu dari saya. Nanti kalau memang ada yang mau ditambahkan lagi silahkan bertanya kembali ya. Itu pertanyaan pertama. Jadi Vikas tadi juga menambahkan, dan seberapa penting nilai aktualisasi diri untuk para married women. Terima kasih Uni katanya. Jadi Vikas, aktualisasi diri penting baik bagi kita maupun bagi suami kita. Karena kehidupan rumah tangga itu bukan kehidupan setahun 2 tahun, itu jangka panjang. Kalau tidak dibicarakan dari awal komitmennya, itu akan sulit nanti ke belakangnya. Jadi makanya jangan lupa bahwa aktualisasi diri harus kita lakukan. Karena bagaimana kita akan mendidik anak kalau orang tuanya juga tidak mengaktualisasikan diri. Orang tua itu tentu ibu dan bapak. Sehingga kita sebagai orang tua, sebagai ibu juga harus tetap mengupdate diri kita agar kita nanti bisa tetap menjadi teman dan juga menjadi panutan bagi anak-anak kita. Tentunya begitu ya. Sekarang kita masuk pada pertanyaan yang kedua. Pertanyaannya adalah, Uni mau nanya dong, oke deh. Gimana ya cara kasih penjelasan yang enak ke orang tua tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan di zaman sekarang, zaman now nih ya. Termasuk biar mereka lebih terbuka bahwa anak laki-laki atau anak perempuan punya tugas dan kewajiban yang sama. Top. Kulafa Pinta sayang, persoalan ini memang sudah terjadi sejak zaman saya atau pasti juga zaman orang tua kita, zaman sebelumnya, sampai zaman now atau zaman anak-anak saya juga. Selalu kita punya persoalan menjelaskan ke anak kita bagaimana hubungan yang setara antara laki-laki dan perempuan. Kulafa Pinta, yang paling penting kita katakan kepada orang tua kita adalah bahwa kita selama ini sudah diberikan pendidikan yang sama. Baik saudara laki-laki maupun saudara perempuan, sehingga kita punya tanggung jawab yang sama dalam hidup kita ini. Kita harus berpikiran bahwa suatu saat nanti, amit-amit ya, kita nggak berpikir buruk ya, tapi kita harus tetap mempersiapkan diri untuk kondisi yang terburuk. Artinya kita sebagai perempuan juga harus mempersiapkan diri. Jangan salah loh, sekarang banyak sekali perempuan-perempuan atau single parent yang karena keterpaksaan dia harus membesarkan anaknya sendiri. Lah, kalau kita tidak punya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, tidak punya kesempatan untuk bisa juga mengaktualisasikan diri atau bekerja, kalau nyampangnya terjadi sesuatu dengan kita, gimana dong caranya kita bisa membesarkan anak kita nanti? Jadi itulah caranya kita menjelaskan kepada orang tua bahwa kehidupan itu kadang-kadang tidak bisa kita mengontrol. Karena ada kekuatan lain, ada Allah Tuhan yang akan mengatur kehidupan kita. Tapi kita hanya bisa mempersiapkan diri semaksimal mungkin agar kehidupan kita itu nanti tetap berkualitas. Dan tolong disampaikan kepada orang tua bahwa baik saya maupun saudara laki-laki saya harus mendapat pendidikan yang sama, terutama ketika kita punya kemampuan yang sama atau tidak jarang bahkan perempuan punya kemampuan intelektualitas yang lebih tinggi dari saudara laki-lakinya. Berikutnya yang ketiga, yaitu dari Buditya. Bagaimana Uni menanggapi tentang habits atau stigma masyarakat yang selalu memberikan tekanan kepada individu lain soal menikah? Ini juga pertanyaan lainnya nih. Pertama, ketika kita remaja, dikatakan oleh keluarga, ayo ada mitos-mitos, jangan keluar malam. Nanti kalau dikatakan perempuannya sering-sering keluar malam gak laku, nanti gak ada suami yang mau. Jadi kita dituntut untuk menjadi perempuan sebagaimana keinginan masyarakat, supaya katanya dapat suami. Nah itu tuh katanya kan, jadi ntar gak ada laki-laki yang mau. Padahal sebetulnya kan bagaimana hubungan itu adalah saling menghargai
apapun kita dan bagaimana keadaan kita. Terus nanti setelah menikah, kalau udah gede dulu, jadi setelah tamat sekolah, kapan nikahnya nih, jangan lama-lama nanti jadi perawan tua gitu loh ya. Sehingga kita sebagai perempuan ini terteror harus memenuhi keinginan masyarakat. Tapi keinginan itu gak akan pernah habis loh. Nanti kapan menikah, nanti perawan tua. Nanti kalau udah menikah kapan punya anak, kok gak punya anak. Nanti kalau udah punya anak, kok sekarang pendidikan anaknya kok begini, kok begitu. Nah, jadi kita ini hanya sibuk ingin memenuhi keinginan masyarakat. Kalau saya ingin mengatakan bahwa jangan memaksakan diri. Kalau memang seandainya kita belum saatnya menikah, jangan dipaksain. Daripada nanti justru terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi itu ya. Jadi itu yang dikatakan oleh Bu Ditya pertanyaannya. Berikutnya adalah pertanyaan untuk Napkhai. Halo Ibu, Om Swastiastu, Napkhai, Om Swastiastu juga. Salam sehat dan sejahtera untuk Ibu. Saya mau bertanya Bu, akhir-akhir ini kan banyak sekali kasus pemerasan online yang dilakukan oleh sejumlah oknum dan menyebar data si korban. Dan terutama ini perempuan. Bagaimana tanggapan Ibu mengenai hal ini? Nah, yang baru-baru ini juga saya bahas dengan teman di Facebook. Jadi sekarang ada yang namanya pinjol. Nah, ini hati-hati nih sahabat Edriana. Pinjaman online. Kita diberikan kemudahan-kemudahan, diiming-imingi, kita bisa meminjam tanpa agunan, tapi kita harus mengisi form. Ternyata kalau kita mengisi form, itu mereka akan mencatat semua kontak-kontak kita. Ini ya, ini juga saya baru tahu nih ya. Dan data menunjukkan, ini yang saya juga surprise, ternyata yang banyak melakukan pinjaman online itu adalah perempuan. Kenapa perempuan banyak melakukan pinjaman online? Pertama, karena itu tanpa agunan. Jadi perempuan memang selama ini punya masalah dalam hal agunan, karena dalam hal perkawinan itu yang punya kolateral, yang punya aset-aset keluarga itu selalu atas nama suami. Jadi sulit bagi perempuan untuk meminjam ke bank. Nah, pinjol ini mudah sekali hasilnya, aksesnya. Tapi jangan lupa, pertama itu bunganya gede, dan kedua hati-hati karena ada teman saya. Sebetulnya dia tidak melakukan pinjaman. Jadi temennya atau mungkin kenalannya atau bahkan dia nggak tahu ada orang yang melakukan pinjaman. Tapi kebetulan nama dia, data dia masuk dalam kontak si perempuan yang melakukan pinjaman tersebut. Dan sekarang teman saya itu yang juga tidak tahu menau tentang pinjol bahkan tentang orang yang melakukan pinjaman ini diteror oleh debt collector. Ditelepon, dimaki-maki, benar persis seperti yang dikatakan oleh Napkhai tadi bahwa kita itu pelaku menggunakan kata-kata yang melecehkan dan juga mengancam untuk melakukan pencemaran nama baik. Karena semua data kita sudah kita berikan kepada dia ketika kita mengisi form. Jadi ini hati-hati. Saya juga berharap agar pemerintah juga melakukan kontrol terhadap pinjaman-pinjaman yang seperti ini. Karena ini betul-betul merugikan korban. Karena debt collector di luar sana ternyata juga berkeliaran untuk mencari mangsa para pinjol ini yang kebetulan juga bermasalah dalam pengembaliannya. Karena aksesnya dipermudah tapi nanti kontrolnya dikuatkan oleh mereka. Jadi itu Napkhai aja, saya kasihan sekali kepada perempuan-perempuan di luar sana, hati-hati kalau melakukan pinjaman online karena ini sebetulnya bunga berbunga. Jadi pada saat dibutuhkan memang itu bisa menyelesaikan persoalan kita, tapi buntutnya itu panjang nantinya karena bunga berbunga. Dan jangan lupa berikutnya itu ada lagi pertanyaan. Nah ini dari Adinda tercinta, Upik Isil. Lupia Isil, apa kabar sayangku? Udah lama gak ketemu. Solusi suami pelit
tapi nggak menghasilkan. Udah pelit tapi nggak menghasilkan. Alias pelit tapi buang-buang aja kerjaannya gitu loh ya. Kehidupan itu kan kehidupan bersama. Kehidupan rumah tangga ini dibangun bersama. Kalau suami pelit bilang dong, emang lu makan pakai apa? Tapi lain kalau memang kehidupan orang kan ada rodanya. Kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Ada saatnya suami kerjaannya bagus, ada saatnya kebetulan suami lagi nggak ada kerjaan. Kalau begitu kan enak kan, kita bisa membahas, ayo sekarang siapa yang bantu keuangan, ayo apa yang harus kita lakukan. Tapi jangan sampai suaminya kita tahu dia berduit ya, tapi kagak mau ngasih duit untuk makan. Atau dia udah jelas nggak punya penghasilan, tapi juga males-malesan aja di rumah. Udah males-malesan nggak ngapa-ngapain, tapi pengen makan enak terus. Emang makan nggak bayar kali. Oke Upia sayangku, itu ya dari Uni. Ini ada lagi nih pertanyaan dari Lutingga, namanya Lutingga. Ini Lutingga sayang, ini pertanyaannya ya. Uni punya hobi baru yang dilakuin gak sih selama pandemi ini? Berbagi tips dong Uni untuk tetap jaga kesehatan di masa pandemi ini. Dan semoga Uni tetap sehat selalu. Terima kasih Lutingga, semoga kita semua selalu sehat ya. Semoga kita selalu dalam lindungan dari Tuhan Sang Pencipta Alam. Karena masa pandemi ini bukan masa yang mudah. Sekarang adalah masa yang sulit bagi kita untuk menghadapi hari-hari di mana kita tidak tahu ancaman itu akan selalu datang. Tapi caranya kita menjaga diri, Lutinggas, Uni punya hobi yoga. Jadi 2 kali seminggu Uni itu selalu yoga. Karena kalau kita mau olahraga keluar kan susah ya, nggak mungkin lah gitu loh ya dalam situasi sekarang. Kita ada orang yang masih suka jogging, bicycling, naik sepeda gitu ya. Tapi Uni agak khawatir karena bagaimanapun kadang-kadang kan itu masih gerombol ya, bicycling masih rame-rame. Tapi dalam situasi sekarang ini terus terang Uni agak sedikit mengurangi untuk aktivitas yang bergerombol. Sehingga Uni selalu yoga di rumah. Yang paling penting kita jangan lupa untuk olahraga agar kita sehat. Jadi walaupun kita di rumah selalu menggerak-gerakkan badan, selalu kalau bisa yoga agar kita tetap fit. Fit itu di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Artinya kalau tubuh kita sehat tentu kita juga punya positive thinking. Kita tentunya juga punya jiwa yang sehat. Apa gunanya? Yaitu supaya kita tetap jangan terteror oleh kondisi yang ada sekarang. Kita tetap bisa sehat. Jadi tipsnya itu kalau Uni pagi-pagi pertama yang harus kita lakukan supaya kita tetap bersemangat. Selalu menggerakkan tubuh. Enggak lama 10 menit. Di YouTube sekarang sudah banyak sekali itu bagaimana kita bisa melakukan olahraga di rumah selama 10 menit. Itu bangun tidur, stretching gitu ya, meregang-regangkan tubuh. Itu pertama. Tapi kalau yoga yang cukup lama, sejam atau 1,5 jam, Uni lakukan 2 kali seminggu. Nah biasanya setelah stretching, Uni itu mandi. Biar seger. Mandi dan tetap bedakan dong gitu loh ya. Bedakan itu penting supaya kita merasa bersemangat. Jadi tapi kita mandi, bedakan dan melakukan aktivitas-aktivitas ringan. Zaman sekarang ini udah banyak sekali tuh webinar yang bisa kita ikutin untuk meningkatkan terus bagaimana pengetahuan kita supaya tidak mandek, tidak stop pada masa pandemi. Jadi ikutin terus, update, jangan lupa mengupdate diri. Mungkin itu buat Lutingga ya, jadi jangan lupa di dalam tubuh yang sehat selalu ada jiwa yang sehat. Jangan lupa olahraga dan juga positive thinking. Berpikiran yang positif. Berikutnya dari Rifki. Halo Rifki sayang. Pertanyaannya adalah Uni, kira-kira kapan ya pandemi ini akan selesai? Aduh Rifki, itu juga pertanyaan kita semua.
Yang penting sekarang ini kita membantu sekuat tenaga apapun yang kita bisa untuk memutus mata rantai penyebaran COVID. Bagaimana caranya? Tentunya kita pertama jangan lupa pakai masker. Ini sudah teruji di seluruh dunia bahwa masker itu sangat efektif untuk mengurangi penyebaran virus karena virus ini sudah diketahui itu dari droplet air liur kita. Jadi jangan lupa ya, pertama kita harus memakai masker. Yang kedua adalah distancing, katanya menjaga jarak. Menjaga jarak ini penting. Walaupun saat istirahat, saat makan, kadang-kadang kan orang berpikir, saya udah jaga jarak loh selama ini kan cuma 5 menit saya makan bersama sama teman saya di kantor, masa sih masih ketularan? Rifki sayang, jangankan 5 menit, begitu kita membuka masker, kita langsung ingin bicara, itu sudah menyebarkan kembali droplet. Jadi itu sudah hasil penelitian sayangku, sudah teruji. Jangan lupa, jangan sampai kita juga makan-makan bersama di mana itu membuka masker. Bukan hanya makan-makan loh, foto. Kadang-kadang kita rame-rame ya ketemu teman, udah kangen, terus kita foto-foto dong. Yuk kita buka ya, hanya untuk kepentingan foto. Tapi ketika foto apa? Cheers! Ngomong gitu, itu juga sudah menjadi media penyebaran. Yang ketiga, cuci tangan berkala. Kadang-kadang kalau pakai hand sanitizer, karena itu alkohol gitu ya, anak saya tuh rajin banget pakai hand sanitizer, jadi tangannya tuh merah-merah selalu dan kering mengelupas. Jadi saya katakan sekarang murah, nggak usah yang mahal-mahal deh. Gimana caranya? Cuci tangan, pakai sabun. Udah, tapi harus dilakukan sering-sering. Hand sanitizer hanya emergency kalau kita kebetulan keluar rumah dan nggak menemukan tempat untuk cuci tangan. Dan berikutnya apa lagi? Jangan lupa minum air putih banyak-banyak. Itu resep mujarab sejak zaman dahulu kala. Saya terus terang saya sudah tidak pernah lagi minuman yang berwarna. Saya selalu minum air putih karena pertama tubuh kita itu butuh air. Tubuh kita ini itu mengandung air. Dan juga untuk menghadapi berbagai penyakit, air putih ini adalah minuman yang mujarab. Murah tapi bermanfaat. Sekarang ini bukan hanya menyasar orang tua, tapi menyasar semua usia. Kecil, muda, tua, disasar semua usia, lintas usia. Menyasar laki-laki dan perempuan. Nggak pandang bulu nih dia, menyasar semua orang. Jadi mungkin itu dulu dari saya buat Rifki ya, semoga itu bisa menjawab pertanyaan Anda. Halo sahabat Adriana, sekian dulu Q&A kita, tapi jangan lupa selalu bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa selalu saya jawab langsung di Instagram. Jadi jangan lupa datangi, lihat Instagram atau Facebook Adriana. Bye, assalamualaikum. Tayangan Inspirasi.